Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya sehat anak ya. Kita bisa ketemu kembali pada pembelajaran berikut ini. Anak-anak, biasa kita saat ini belajar bersama Pak Eko. Pembelajaran kali ini adalah tentang pembahasan subtema 1, tema 1, subtema 4, PB 2, meneruskan pembelajaran sebelumnya. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Pada pembelajaran kali ini anak-anak, yang kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan, yaitu membiakan tumbuhan dengan biji. Kita tahu bahwa tumbuhan itu sebagian besar itu berkembang biak dengan biji. Jadi beberapa tumbuhan, sebagian besar tumbuhan yang ada di sekitar kita ini rata-rata semuanya berkembang biak dengan menggunakan biji. Tumbuhan yang dewasa biasanya akan berbunga dan setelah itu akan berbuah. Di dalam buah anak-anak itu biasanya terdapat biji. Dalam setiap buah-buahan itu sebagian besar akan memiliki biji. Nah, biji yang ada pada buah itu pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah tanaman baru, sehingga tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan karena ada tanaman baru dari biji, dari buah, biji dalam buah yang ada dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, tanaman yang baru tumbuh anak, lama-kelamaan akan tumbuh menjadi dewasa dan berbuah lagi sebagaimana tanaman sebelumnya. Maka perputaran tahapan perkembangan tersebut itu akan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Jadi tanaman dari biji tumbuh menjadi besar dan berkembang. Setelah itu beberapa lama kemudian akan menghasilkan bunga. Bunga mengalami proses berikutnya akan menghasilkan buah. Di dalam buah tersebut ada biji. Biji akhirnya tumbuh lagi menjadi tanaman yang baru. Begitu seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan daur hidup pada tanaman atau siklus hidup pada tanaman. Nah, sekarang kita perhatikan bagian biji yang ada di samping ini. Ya, di samping ini gambar biji. Ya, biji pada tanaman. Perhatikan bagian-bagian dari biji tersebut. Yang pertama, di bagian luar biji ini adalah merupakan selimut biji. Ini akan melindungi biji sebagai pelindung dari biji. Setiap tanaman, setiap biji yang menghasilkan buah dan menghasilkan biji, maka setiap biji tersebut akan memiliki selimut biji, yaitu bagian luar dari biji. Masing-masing biji berbeda-beda ya, memiliki selimut yang berbeda-beda. Ada selimut yang keras ya, sangat kuat sekali. Ada yang selimut biji itu hanya sebuah kulit kecil yang tipis saja, sehingga mudah untuk sobek atau mudah pecah. Pada bagian berikutnya, di tengah-tengah ya, bagian ini yang di pinggir ini ya, ini adalah embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Nah, ini nanti yang akan tumbuh menjadi tanaman baru yang nantinya akan tumbuh besar dan juga berbuah. Bagian berikutnya adalah bagian yang luas ya. Bagian yang luas ini adalah disebut sebagai kotiledon. Ya, bagian luas ini disebut sebagai kotiledon. Itu merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru.
ya. Jadi ketika calon tumbuhan baru atau embrio ini sudah mulai tumbuh dan daunnya ini mulai keluar, ya, biasanya keluar ini di dalam permukaan, ya, nanti akan keluar sampai di permukaan tanah. Maka pada awal-awal tumbuh itu memperoleh makanan adalah dari sini, dari kotiledon. Ini sumber makanan yang pertama kali didapat. Maka setelah itu tanaman akan mencari makanan sendiri dengan menggunakan akar. Setelah akarnya tumbuh dan semakin tumbuh semakin banyak, ya. Nah, berikut ini kalau sebelumnya adalah perkembangbiakan dengan menggunakan biji, berikut ini kita lanjutkan ke tanaman atau tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan menggunakan tunas. Maka tanaman ini tidak memerlukan biji untuk berkembang biak, tapi menggunakan tunas. Tunas itu adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Jadi tunas ini merupakan anakan atau anak dari tumbuhan. Biasanya di sebelah tanaman itu ada tanaman kecil-kecil yang serupa, yang mirip dengan tanaman induk. Maka itulah disebut dengan tunas. Contoh tumbuhan yang bertunas itu ada pohon pisang dan juga ada pohon cocor bebek, ya. Tentu masih banyak contoh yang lain, anak-anak, hanya saja di sini diberikan contoh pisang dan cocor bebek. Selain itu ada tanaman yang lain, misalnya tanaman pinus, ya, tanaman bambu, atau tanaman tunas yang tumbuh dengan tunas yang lain, misalnya tanaman wortel, ya, juga kentang, itu juga menggunakan tunas. Nah, contohnya ini pohon pisang, ya. Pisang ini tumbuh dari batang yang ada dalam tanah. Nah, di dalam tanah ini, ya, di bagian bawah pisang ini ada tunas. Nah, ini sudah ada muncul dua anakan. Ini tumbuh dari tunas yang ada di dalam tanah. Begitu induknya ini sudah mulai besar, ya, sudah dewasa, biasanya sudah mulai akan berbuah, biasanya akan tumbuh tunas, ya, tunas yang di dalam tanah itu mulai tumbuh, ya, tumbuh menjadi tanaman yang kecil, ya. Nah, ini pada tanaman pisang ini tunasnya sudah mulai tumbuh, sudah mulai ada tunas yang nanti akan menggantikan tanaman yang besar ini. Biasanya pohon pisang itu kalau berbuah, setelah berbuah maka pohon pisang itu akan mati dan akan digantikan dengan anakan yang ada di sekitar pohon pisang tersebut. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, ini nanti akan tumbuh jadi tumbuhan baru, tumbuhan pisang yang baru, ya. Nah, berikut ini adalah tumbuhan cocor bebek. Cocor bebek juga tumbuh menggunakan tunas, yaitu tunas yang ada pada daun. Jadi kalau cocor bebek itu tunasnya pada daun. Ini yang kecil-kecil ini, ya, pada daun cocor bebek ini adalah tunasnya, ya. Biasanya banyak, ya, di pinggir-pinggir ini itu sudah mulai banyak tunas. Ini anak tunasnya sudah mulai berjatuhan sehingga tinggal sedikit yang masih nempel, ya. Ini nanti ketika jatuh maka akan tumbuh baru, ya, menjadi tumbuhan cocor bebek yang baru. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, ini di tepi daunnya, ya. Nah, ini sudah mulai berkurang, biasanya banyak, ya. Nah, ini cocor bebek. Nah, berikut ini contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon bambu. Nah, ini anak, ini yang kecil ini adalah tunas pohon bambu yang sudah mulai tumbuh, ya. Ini pohon bambu yang sudah besar, sudah dewasa, ya. Nanti biasanya pohon bambu dewasa ini akan mati, ya, dan bambunya biasanya sudah diambil, dimanfaatkan oleh manusia, sehingga akan tumbuh, ya, akan digantikan oleh
tunas-tunas yang sudah mulai tumbuh berkembang menjadi tanaman yang baru. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Jadi ini mirip dengan pohon pisang, ya. Tumbuh di sekitar induknya. Nah, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Ya, anak-anak, berikutnya. Nah, ini kalian perhatikan, ini teman-temanmu sedang bermain memanfaatkan bambu, ya. Ada bambu yang digunakan untuk bermain, ya. Nah, pada setiap permainan, nah ini loncat bambu, ya, ada 5 orang, ya, 2 orang, 2 pasang, ya, ada 2 pasang itu megang bambu, dan ada satu di tengah-tengah ini yang meloncat menghindari lipatan dari bambu. Nah, bermain loncat bambu, bermain lompat bambu itu memerlukan kerjasama yang baik antara yang memegang bambu dengan pemainnya. Ini apabila tidak ada kerjasama yang baik, maka akan membahayakan, ya. Pemain ini akan bisa terjepit. Nah, biasanya kalau terjepit berarti pemainnya sudah kalah, nanti akan digantikan dengan pemain yang lainnya. Oleh karena itu ada kerjasama, ya, kerjasama antara yang memegang bambu ini dengan yang melompat. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Yang megang bambu ini, misalnya yang meloncat ini ketika jatuh ke bawah ini menginjak bambu, nah itu juga akan membahayakan yang memegang bambu. Nah, tangan memegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bersama dengan baik. Nah, di sini anak-anak menunjukkan bahwa saat kita bermain itu memerlukan kerjasama yang baik dengan teman-temannya. Nah, ketika pemain bambu ini, ketika kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Nah, itu maka dibutuhkan kerjasama yang baik. Ini contoh permainan yang memerlukan sebuah kerjasama antara pemain, ya, yang meloncat dengan yang memegang bambu. Ya, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang pembelajaran subtema 4 PB kedua. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.